Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi saya mengisi hari dari Bapak Ibu Guru dalam rangka mensukseskan pembelajaran daring di masa pasca pandemi COVID-19. Kali ini saya akan memberikan suatu tutorial penggunaan media platform Google Form. Nah, dalam penggunaan platform Google Form, ada 3 aplikasi yang mesti digunakan. Pertama, ada PowerPoint yang digunakan dalam membuat copy dari halaman sampul form. Kedua, ada Media Word yang digunakan sebagai media awal dalam pembuatan soal yang nantinya akan dimasukkan ke Google Form. Yang ketiga, ada Google Form. Nah, media ini yang menjadi basic pelatihan kita hari ini. Baik, langsung saja kita mulai dari pembuatan copy ujian melalui media PowerPoint. Nah, pertama kita buka dulu media PowerPoint-nya. Nah, karena saya sudah memiliki contoh dari copy quiz, jika Bapak Ibu membutuhkan file dari copy quiz saya dapat menghubungi secara langsung melalui WhatsApp. Bapak Ibu bisa mengganti nama instansi. Seperti saya adalah nama instansinya adalah Universitas Pendidikan Ganesha. Bapak Ibu bisa mengganti seperti SMP 1 Abang, SMP 2 Abang, atau SMP 1 Karangasem dan sebagainya. Bapak Ibu juga bisa mengganti logonya. Logo Universitas Pendidikan Ganesha-nya ini bisa Bapak Ibu ganti sebagai logo sekolah. Bapak Ibu juga bisa mengganti hari ataupun tanggal dilaksanakannya ujian dan waktu pengerjaan daripada ujian yang Bapak Ibu selenggarakan. Nah, apabila Bapak Ibu sudah membuat copy surat dalam bentuk PowerPoint, Bapak Ibu jangan langsung save dalam bentuk PowerPoint, tapi Bapak Ibu save dalam bentuk JPG atau dalam bentuk foto. Caranya adalah dengan cara klik bagian file di pojok kiri atas, kemudian klik pada bagian Save As. Nah, akan ada tampilan seperti berikut. Nama filenya Bapak Ibu bisa ganti seperti halnya copy surat. Kemudian Save As type-nya kita gunakan sebagai JPG. Nantinya file akan tersimpan dalam bentuk foto. Saya akan menyimpannya di volume D agar mudah dijangkau nantinya. Kemudian klik save. Nah, apabila ada tampilan seperti ini, Bapak Ibu bisa mengklik current site only. Nah, nantinya akan berbentuk foto seperti ini. Media selanjutnya adalah menggunakan media Word, di mana Word di sini digunakan sebagai media penulisan soal sebelum dimasukkan ke Google Form. Soal-soal Bapak Ibu dapat dirangkai di Word terlebih dahulu, baru dibawa ke platform Google Form. Nah, saya sudah memiliki contoh soal bahasa Indonesia yang nantinya akan diinput ke Google Form. Ada soal dalam bentuk gambar dan bentuk teks dan bentuk opsi gambar-gambar. Baik, langsung saja kita mulai ke Google Form. Baik, pertama-tama kita mulai dari Google Chrome. Bapak Ibu silakan langsung saja kita menggunakan Google Chrome. Cari di pencarian Google Form. Setelah melakukan pencarian Google Form, akan ada tampilan seperti berikut. Bapak Ibu bisa mengklik bagian ketiga, yakni Google Form Free Online Server for Personal Use. Nah, setelah Bapak Ibu
menu tersebut akan ada tampilan seperti berikut. Bapak Ibu langsung mengklik Get to Google Form. Akan ada tampilan seperti berikut. Untuk menambahkan Google Form baru, Bapak Ibu bisa mengklik tanda tambah pada opsi pertama. Nah, akan ada tampilan seperti berikut. Nah, untuk menambahkan kop yang telah kita buat pada PowerPoint tadi, Bapak Ibu bisa mengklik bagian yang bersimbolkan seperti ini atau sesuaikan tema. Nah, akan ada tampilan seperti berikut. Pada header, Bapak bisa mengklik pilih gambar. Nah, akan ada tampilan opsi-opsi gambar seperti berikut. Karena kita akan mengunggah foto yang telah kita buat melalui PowerPoint, Bapak Ibu bisa mengklik unggah, kemudian klik cari. Akan ada tampilan seperti berikut. Cari kuis yang telah Bapak Ibu simpan. Seperti contohnya saya adalah ini. Kemudian klik open. Nah, akan ada tampilan seperti berikut. Lalu, Bapak Ibu bisa mengklik selesai. Kop yang Bapak Ibu buat akan tercantum pada bagian atas dari Google Form. Formulir tanpa judul Bapak bisa ganti dengan pembahasan hari ini seperti halnya ulangan, kuis, atau lain sebagainya. Saya misalkan adalah ulangan. Pada deskripsi formulir, Bapak Ibu bisa memberikan suatu petunjuk pengerjaan. Seperti saya akan memberikan contoh. Nah, misalkan saya akan memberikan suatu petunjuk seperti berikut. Nah, pada opsi pertanyaan pertama, karena ini merupakan bagian pertama, maka kita akan membuat opsi-opsi untuk identitas diri terlebih dahulu. Identitas diri tidak memungkinkan untuk kita menggunakan opsi, maka kita ganti dengan suatu jawaban singkat. Bapak Ibu bisa mengklik di bagian pilihan ganda, kemudian jawaban singkat. Pertanyaan. Pada pertanyaan bagian pertama, yakni bagian identitas diri, pertanyaan pertama pastinya adalah nama dari siswa. Nah, karena merupakan hal yang wajib diisi oleh siswa, maka klik pada pojok kanan wajib diisi. Kemudian pertanyaan kedua, saya misalkan adalah nomor absen. Seperti nama, silakan klik pilihan ganda, kemudian ganti ke jawaban singkat. Pertanyaannya adalah nomor absen. Nomor absen juga merupakan kewajiban siswa untuk mengisi, maka klik wajib diisi. Nah, untuk menambahkan pertanyaan baru, Bapak Ibu silakan mengklik pada bagian tanda tambah. Nah, akan ada tambahkan pertanyaan. Klik simbol tersebut. Nah, selanjutnya setelah nama, nomor absen, kelas. Pada bagian kelas, Bapak Ibu bisa menggunakan dua pilihan, yakni pilihan ganda ataupun pertanyaan. Saya akan mencontohkan dalam bentuk pilihan ganda. Pada bagian pertanyaan, Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan kelas.
opsi yang pertama misalkan adalah kelas 9A, kemudian 9B, 9C, dan seterusnya. Misalkan kelas Bapak Ibu sampai kelas J, Bapak Ibu harus membuat opsi-opsi sampai kelas J. Saya misalkan untuk 3 kelas, yakni kelas A, kelas B, dan kelas J. Kelas juga merupakan bagian yang wajib diisi, maka klik wajib diisi. Pada bagian pertama, kita telah membuat nama, nomor absen, dan kelas. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu ingin menambahkan pertanyaan-pertanyaan lain seperti halnya NISN dan lain sebagainya, silakan klik tanda tambah, kemudian akan muncul opsi seperti tadi. Nah, setelah selesai dengan bagian pertama, yakni bagian identitas siswa, selanjutnya adalah pada bagian untuk memisahkan pada bagian soal dan pada bagian identitas. Bapak Ibu bisa mengklik seperti tanda sama dengan, nah, akan tertampilkan bagian kedua dari 2. Nah, bagian tanpa judul Bapak Ibu bisa mengisikan deskripsi. Pada bagian deskripsi, Bapak Ibu bisa memberikan petunjuk seperti halnya. Saya contohkan untuk deskripsinya adalah pilihlah satu jawaban yang benar. Yang kedua, perhatikan waktu pengerjaan soal. Nah, kita mulai dalam pembuatan soal. Untuk mulai membuat soal sama seperti sebelumnya, simbol tanda tambah berikut. Nah, akan ada jawaban seperti ini. Nah, untuk memberikan pertanyaan yang tersedia pada Word yang telah kita buat tadi, maka Bapak Ibu tinggal mengcopy paste dari Word ke Google Form. Pertama, klik pada bagian Word, pada soal. Misalkan soal pertama adalah soal teks, copy teks yang akan menjadi soal. Kemudian cari Google Form, paste pada bagian pertanyaan. Nah, akan tertampilkan seperti berikut. Nah, karena pertanyaan yang saya buat adalah pertanyaan pilihan ganda, maka biarkan dalam bentuk pilihan ganda. Opsi pertama, cara untuk membuat jawaban juga sama, yakni copy paste dari Word. Pertama, cari Word atau cari pertanyaan, kemudian Bapak Ibu bisa mengcopy semua jawabannya secara langsung. Nah, di sini opsi A, B, C, D ini perlu dihilangkan, karena nantinya apabila tidak dihilangkan, Google Form akan secara otomatis untuk mengacak jawaban A, B, C, dan D. Nanti apabila masih terdapat opsi A, B, C, nantinya akan terlihat mana jawaban yang dimaksud, sehingga memudahkan siswa untuk bekerja sama. Kita perlu menghapus-hapus. Nah, ini merupakan tampilan soal cerita tanpa gambar. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu bisa mengklik tambahkan pertanyaan. Nah, pada pertanyaan selanjutnya, saya misalkan akan memasukkan suatu gambar pada pertanyaan. Nah, untuk menambahkan gambar, sebelumnya Bapak Ibu harus sudah menyimpan gambar-gambar yang akan di-input ke Google Form. Seperti soal ini adalah soal gambar, maka gambar ini harus sudah tersimpan pada file Explore agar nanti dapat di-input ke Google Form.
Nah, cara menyimpannya adalah Bapak Ibu tinggal klik kanan, lalu Save as Picture, simpan pada tempat yang mudah dijangkau nantinya. Kemudian agar lebih mudah, kita baiknya membuat folder. Misalkan foldernya adalah pertanyaan ulangan. Nah, kita simpan di sini nama foto yang akan kita simpan. Misalkan soal 1. Kemudian save. Nah, lalu kita buka Google Form kembali, lalu klik icon gambar, kemudian klik cari, lalu cari folder yang telah dibuat sebelumnya, yakni pertanyaan ulangan. Nah, ini adalah soalnya. Bapak Ibu tinggal klik, kemudian open. Nah, otomatis akan terinput ke soal. Pada opsi pertanyaan, Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan sesuai dengan gambar yang Bapak Ibu upload ke Google Form. Saya contohkan seperti berikut. Kata tanya yang membedakan penyajian teks 1 dengan teks 2 pada paragraf pertama tersebut. Saya misalkan pertanyaannya adalah seperti itu. Nah, untuk jawabannya Bapak Ibu lakukan seperti sebelumnya pada soal pertama, yakni copy paste pada Word yang telah kita sediakan. Nah, contoh soal berikutnya, saya akan membuat opsinya dalam bentuk gambar dan pertanyaannya dalam bentuk teks saja. Bapak Ibu bisa mengklik tanda tambah seperti sebelumnya. Pertanyaan, nah saya sudah membuat pertanyaan di Word. Misalnya seperti berikut. Nah, saya misalkan ini sebagai pertanyaannya, gambar dari Presiden Indonesia ketiga ditunjukkan pada gambar titik-titik. Paste pada pertanyaan. Untuk menambahkan gambar pada opsi-opsi, Bapak Ibu juga seperti sebelumnya pada soal nomor 3, Bapak Ibu sudah menyimpan gambar-gambar dari jawaban ke file Explore. Nah, untuk menyimpannya sama seperti sebelumnya, dengan cara klik kanan, Save as Picture, kemudian simpan pada file yang ditentukan. Misalkan saya beri nama gambar selanjutnya juga dengan cara yang sama, Save as Picture pada file yang sama agar memudahkan untuk mencarinya nanti. Jawab 2, jawab B. Begitu juga gambar selanjutnya, Save as Picture pada file yang sama. Jawab C. Nah, setelah menyimpannya, Bapak Ibu bisa mengklik pada bagian opsi, tambahkan gambar, kemudian cari, akan langsung ke file ini. Apabila tidak langsung ke file, Bapak Ibu bisa mencarinya ke file yang dituju. Kemudian klik gambar yang akan di input, kemudian open.
gambar satu sudah ready. Kemudian begitu juga opsi kedua, klik icon gambar lalu klik cari, lalu jawaban B, open. Dan yang selanjutnya tambahkan opsi, klik tambahkan opsi, kemudian klik gambar, kemudian cari, lalu pilih foto yang akan dimasukkan, lalu open. Setelah selesai dengan soal, selanjutnya adalah memberikan timing pada soal agar nantinya setelah waktu berakhir soal tidak dapat diakses kembali. Caranya adalah mengklik 3 titik di pojok kanan atas, lalu klik add on, Bapak Ibu akan dibawa ke halaman berikut, lalu klik form limiter, nah form limiter adalah suatu aplikasi lain yang digunakan untuk mengisikan waktu pada Google Form. Nah, kita perlu menginstalnya terlebih dahulu. Klik install, lanjutkan. Nah, klik selesai. Nah, setelah menginstal, Bapak Ibu bisa meminimize form limiter ini, lalu kembali ke laman Google Form. Klik form yang akan diberikan waktu, nah di sini akan terlihat suatu menu baru, yakni add-on yang sudah diinstal barusan. Klik add-on tersebut, kemudian klik form limiter prod, kemudian set limit, tunggu sejenak, kemudian klik select, lalu klik date and time. Nah, di sini akan ditampilkan dua pilihan, memilih tanggal dan memilih waktu. Pertama, kita tentukan tanggalnya terlebih dahulu. Misalnya akan berakhir pada tanggal besok 28 Juli 2020, klik 28. Nah, akan langsung otomatis bulan 7 tanggal 28 2020. Waktunya silakan klik select time. Waktu berakhirnya Bapak Ibu bisa tentukan apakah hari. Saya misalkan sampai jam 23 sampai jam 12 AM. Nah, ini merupakan menitnya. Bapak Ibu bisa menggunakan 12.30, 30 dan seterusnya. Kemudian klik set. Setelah mengisikan tanggal dan waktu, Bapak Ibu klik send enable. Nah, maaf sebelumnya tadi tidak dijelaskan. Maksud dari message when submission are closed ini adalah ketika
ketika waktu berakhir, kata-kata apa yang akan keluar pada tampilan siswa. Misalkan Bapak Ibu bisa mengetik misalkan seperti itu, kemudian save and enable. Setelah save and enable, maka waktu akan terset otomatis. Bapak Ibu bisa mengklik tanda meminimize-nya atau mengembalikannya. Nah, begitulah cara untuk membuat Google Form serta memberikan timing atau batas waktu pengumpulan untuk aplikasi Google Form. Sekian untuk latihan penggunaan Google Form. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan mengenai penggunaan Google Form, Bapak Ibu bisa tanyakan langsung melalui WhatsApp. Sekian, terima kasih.